Oke, ya. Shalom, selamat hari Minggu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita walau dalam suasana yang berbeda. Kita akan mulai di rumah tangga kita masing-masing, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita dan hikmat dari ibadah kita. Mari mulai ibadah kita bersama-sama. Kita pujikan, berdiamlah, berdiamlah. Berdiamlah, berdiamlah, sembah sujud Dia. Berdiamlah, terimalah sabda yang mulia. Berjalan perlahan Tuhan di sini. Berjalan perlahan sujud berbakti. Mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa kita butuh Tuhan, kita perlu Dia memegang tangan kita. Karena kita rapuh, kita lemah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Full, kasih full. Bapa, pegang tanganku. Pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat pelukanmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam tahta-Mu yang kudus. Katakan, Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tangan kami ya Tuhan. Pegang tanganku. Aku rindu tinggal dalam hati-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran.
tanganku ya Bapa untuk selamanya. Musik boleh terus mengalir. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan dengan sungguh. Katakan kepada Dia, pegang tangan kami ya Tuhan. Mohon kepadanya, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Mari sembah Tuhan kita, bahwa Dia bukan Allah yang jauh. Dia Allah yang hadir di gereja ini, tapi Dia juga hadir di keluarga-keluarga kita. Saat kita membangun mezbah bagi Dia, pujilah Dia, muliakanlah Dia, bersyukur untuk perlindungannya bagi kita, bersyukur untuk kasih-Nya, bersyukur untuk firman-Nya, bersyukur untuk anggota keluarga kita, bersyukur untuk pekerjaan kita, bersyukur untuk keselamatan kekal yang Dia berikan bagi kita. Bapa di sorga, saat ini kami sepakat dalam roh datang kepada Engkau. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Dalam situasi apapun Engkau boleh pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Saat ini bersama-sama kami datang memuji Engkau. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga. Terima kasih untuk jemaat. Terima kasih Tuhan baik, tidak tinggalkan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Katakan sekali lagi, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Pegang tanganku Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Musik boleh terus berjalan. Saat ini juga kita mau datang mengakui dosa kita kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang lagi kepada Engkau. Kami berdosa kepada Tuhan, berdosa di dalam perkataan kami, berdosa di dalam pikiran kami, berdosa di dalam tingkah langkah kami. Kami datang kepadamu. Biarlah seperti firman-Mu, kami boleh diampuni, dan kami kembali dari jalan yang fasik kepada kebenaran-Mu. Maka Engkau memulihkan kami, Engkau mentahirkan kami ya Tuhan. Ampunilah segala hidup kami yang tidak berkenan kepada Engkau. Ampuni dosa bangsa kami, ampuni dosa
dari setiap kami keluarga lepas keluarga. Ampuni dosa dari umat-Mu Gereja Anugerah Kristus. Biarlah kami boleh menikmati Engkau, karena Engkau sudah menghapus dan memulihkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan menyampaikan atau memproklamasikan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan mengucapkannya bersama-sama di rumah tangga kita masing-masing. Kita akan menyampaikannya secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Chantal Hayami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih karena setiap hari kami masih terus menikmati kasih yang daripada Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Anugerah Kristus. Kami sungguh bersyukur karena sampai pada detik ini gereja-Mu masih tak berdiri ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh merindukan biarlah gereja ini menjadi alat Tuhan, menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya, yang mau menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pergumulan gereja-Mu, secara khusus untuk jemaat-Mu ya Bapa, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan pribadi, keluarga, atau pekerjaan, atau pergumulan apapun, kami sungguh serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu, biarlah semua jemaat-Mu terus belajar untuk berharap di dalam Tuhan, terus percaya akan penyertaan Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan dalam kondisi, dalam situasi apapun itu ya Tuhan. Dan biarlah semua jemaat-Mu berpegang teguh akan keyakinan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk ketiga pos yang boleh Tuhan terus percayakan bagi kami, yang masih terus kami layani sampai pada detik ini, baik yang ada di Lampung, yang ada di Kenten, dan juga yang ada di Kalangbetutu. Bersyukur untuk setiap jiwa yang boleh Tuhan berikan, yang boleh kami layani. Kami juga rindu ya Tuhan, biarlah jiwa-jiwa ini terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, pertumbuhan iman, kerohanian mereka ya Tuhan. Dan satu keyakinan kami, suatu saat nanti jiwa yang belum percaya Tuhan menangkan di dalam Kristus, mereka menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk renovasi gereja ini. Kami bersyukur untuk sebagian yang sudah selesai, dan kami rindu untuk renovasi selanjutnya dalam pengurusan IMB. Kami sungguh percayakan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memperlancar semuanya. Dana yang masih kami butuhkan, mari juga Tuhan mencukupkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami situasi dan kondisi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan untuk virus corona. Kami sungguh berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang terbaring di rumah sakit karena virus ini ya Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu. Tuhan berkati untuk setiap obat-obatan yang boleh masuk dalam tubuh mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap rumah sakit, untuk setiap perawat, semuanya mari Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, dan Tuhan pakai mereka ya Tuhan menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan
untuk semuanya dalam tangan kasih-Mu, dan kami sungguh rindu. Biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami terus memuji memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita buka Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang ke-6. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sama-sama, walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Saya serahkan kepadamu. Yesus, Aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah kami, itulah iman dan pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Bahwa di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi, yang membuat banyak orang menjadi khawatir dan takut, bahwa hanya Engkaulah Tuhan menjadi jaminan dalam hidup ini,
seperti firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau meneguhkan, menguatkan hati kami untuk tetap percaya, menaruh iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah kami dengan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih dan anugerah-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam situasi yang sekarang ini yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, bahwa banyak orang sedang ditakutkan oleh virus corona yang begitu mencekam, yang membuat banyak pihak khawatir, baik itu pemerintah yang sebagai yang bertanggung jawab terhadap situasi dan keamanan di tengah-tengah bangsa kita, maupun juga orang-orang dari seluruh dunia termasuk kita mungkin saat ini begitu khawatir dengan wabah dari virus corona yang sedang terjadi sekarang ini. Tapi sebagai anak Tuhan, saya percaya dan kita percaya bahwa Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Dia akan selalu menopang dan meneguhkan kita. Sekalipun dunia takut dan gentar, tapi mari kita sebagai anak Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah kita yang perkasa itu akan menopang dan selalu akan menjagai, memelihara kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 dan 25. Sekitar saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Mari kita perhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan melihatnya untuk hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu dan jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini menunjukkan kepada kita tentang satu janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa di sini Tuhan menjanjikan tentang satu pengharapan yang dinyatakan oleh Kristus melalui kematiannya yang akan segera Dia alami di dalam saat-saat yang semakin mendekat itu. Bahwa Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid-Nya tentang satu peristiwa yang besar yang akan terjadi dalam hidupnya, tentang satu hal yang pasti dan akan segera Dia alami. Tetapi walaupun itu merupakan sesuatu yang mungkin secara dunia menakutkan dan menggentarkan, yaitu bicara tentang kematiannya yang akan Dia alami, tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kematian Kristus itu menjadi satu keharusan yang harus terjadi, yang harus dijalani oleh Kristus sebagai juru selamat yang telah dipilih oleh Allah. Karena kematiannya itu adalah kematian yang menghidupkan. Karena kematiannya itu adalah kematian yang memberikan pengharapan. Karena kematiannya itu adalah kematian yang membawa kepada hidup yang penuh dengan harapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Satu perumpamaan atau gambaran yang diberikan oleh Tuhan melalui bagian firman Tuhan ini, di mana Tuhan mengatakan bahwa sebuah biji gandum tidak akan tumbuh menjadi tunas gandum yang kemudian akan menjadi besar dan akan menjadi batang yang kuat yang akan mengeluarkan buah yang banyak jikalau biji itu
tidak jatuh ke tanah dan kemudian mengalami kematian. Karena apa? Karena melalui kematian sebuah biji yang kecil itu akan menghasilkan satu kehidupan. Tidak hanya menghasilkan satu kehidupan, tapi akan menghasilkan satu buah yang banyak, yang akan dinikmati oleh banyak orang yang memanen, yang menikmati hasil dari buah gandum itu. Demikian jugalah kematian Kristus bagi kita yang percaya kepadanya, bahwa kematian itu bukanlah sesuatu yang akan menghentikan segala karya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi justru kematiannya itu adalah kematian yang memberikan hidup, karena dia mati adalah mati untuk semua orang. Dia mati adalah mati yang untuk menebus banyak orang. Dia mati adalah mati yang untuk menghasilkan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Kristus itu adalah pengharapan bagi kita, pengharapan yang pasti. Dan pengharapan itu tidak hanya bicara tentang pengharapan yang mulia yang akan kita nikmati kelak, yaitu tentang kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Tapi kematiannya itu adalah kematian yang juga memberikan pengharapan bagi kita selama dan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Karena kematiannya adalah kematian yang juga menyelesaikan setiap persoalan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Baik itu masalah-masalah yang sedang menimpa keluarga kita, yang membuat kita mungkin berkata sepertinya tidak ada harapan. Tapi melalui kematian Kristus yang telah dia kerjakan di atas kayu salib, maka kematiannya itu juga adalah kematian yang memberikan pengharapan bagi kita bahwa Yesus yang hidup itu akan dan pasti dapat menolong kita di tengah-tengah persoalan, di tengah dalam keluarga yang sedang kita alami sekarang ini, atau persoalan-persoalan yang lainnya yang sedang kita alami dalam kehidupan kita secara pribadi maupun juga dalam keluarga dan dalam persekutuan yang lebih besar, yaitu di tengah-tengah gerejanya. Dan khususnya di dalam beberapa waktu ini kita begitu ditakutkan dengan wabah penyakit corona COVID-19 yang begitu menakutkan banyak orang, yang sudah merenggut ribuan nyawa manusia. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita punya pengharapan yang pasti. Kita punya jaminan yang diberikan oleh Tuhan bahwa Dia yang sudah mati itu, Dia akan hidup, dan kehidupannya itu adalah kehidupan untuk memberikan kepada kita jaminan bahwa hidup kita dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, bahwa virus yang mematikan sekalipun tidak akan menjadi ancaman yang menakutkan bagi kita, karena Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Dialah jaminan yang sejati itu bagi kita, bahwa Dia telah mati tapi Dia hidup. Demikian juga kematiannya memberikan satu jalan keluar bagi kita, dan kehidupannya memberikan pengharapan kepada kita di tengah-tengah kekhawatiran yang sedang kita alami sekarang ini. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan takut dan gentar seperti orang Israel ketika mereka di tanah Mesir, ketika Malaikat Tuhan berkata bahwa Dia akan mencabut nyawa anak sulung yang ada di Mesir, semuanya, baik itu manusia, hewan, semua yang ada di tanah Mesir. Tapi ketika Tuhan memberikan janji kepada orang Israel melalui darah anak domba yang disembelih, yang kemudian dioleskan di setiap pintu rumah orang Israel yang berharap kepada Tuhan. Bukankah kita melihat satu janji dan pekerjaan Tuhan yang luar biasa? Semua anak sulung Mesir mati, baik manusia maupun hewan. Tapi anak-anak sulung yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, yang di pintu rumahnya ada tanda darah anak domba itu, diluputkan oleh Tuhan, karena malaikat Tuhan yang mencabut nyawa itu melewati rumah mereka dan memberikan jaminan untuk hidup bagi mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah kita juga percaya bahwa di dalam Kristus hidup kita dipelihara oleh Tuhan.
Seperti janji firman Tuhan dalam Mazmur 91 yang kita baca tadi, yang mengatakan apa? Walaupun di sekeliling kita ada penyakit sampar yang sedang berjalan dalam gelap, yaitu virus COVID-19 yang sedang berjalan di dalam gelap, mencari orang-orang yang mau ditelannya. Atau seperti penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, kata firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat ke-6. Demikian juga mungkin kita gambarkan virus corona yang merupakan penyakit menular yang sedang mengamuk di waktu petang di dalam hidup kita, dalam tengah-tengah dunia di mana kita hidup sekarang ini. Tapi perhatikan ayat 7 mengatakan apa? Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Ini luar biasa janji Tuhan bagi kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah, jangan takut dan gentar, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ambillah banyak waktu untuk semakin berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius di hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan keluargamu, serahkan masa depanmu dalam tangan Tuhan. Dia akan memelihara kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Kiranya Engkau menolong kami, ya Bapa, untuk semakin meneguhkan hati, semakin menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Walaupun hati ini diliputi oleh kekhawatiran dan kegentaran, tapi kiranya iman kami diperteguh oleh Tuhan, supaya kami tetap percaya bahwa Engkau yang menjaga kami, Tuhan. Engkau yang melindungi kami dan keluarga kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Maka Engkau akan mencurahkan, memberikan berkat-Mu bagi kami semuanya. Virus ini menakutkan, tapi tidak bagi kami yang percaya kepada-Mu. Karena sesuai dengan janji firman Tuhan, Engkau yang telah mati itu akan memberikan hidup kepada kami, akan memberikan pengharapan kepada kami. Demikianlah kami percaya kepada-Mu, ya Tuhan, dan karena itu kami mohon, lindungilah dan peliharalah kami di dalam tangan kasih-Mu, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu. Demi Yesus Tuhan Allah kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai
aku tidak usah takut. Aku tidak usah bimbang. Aku tidak usah susah dan cemas. Sebab Allah yang besar, yang kusembah itu adalah Allah El Shaddai. Saya persilakan, seperti yang tadi wartakan sebelumnya, jika ada sidang jemaat yang memberikan persembahan, silakan mengumpulkannya di rumah masing-masing, dan kemudian pada waktunya bisa dikumpulkan kepada gereja kita. Mari kita katakan sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan kami, walau kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah ini Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Anugerah Kristus. Berkati tiap-tiap orang, berkati tiap-tiap keluarga yang sudah mengumpulkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang sudah beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih untuk fasilitas online teknologi yang canggih yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah lewat ini kami tetap boleh bertemu, boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini. Berkati yang berusaha, berkati sembuhkan yang sakit, yang punya persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Berkati seluruh pelayanan kami di sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk warta gereja kita, ibadah-ibadah kategorial akan tetap dialihkan di rumah kita masing-masing. Hari Kamis ada ibadah doa. Ibadah doa juga akan dipandu dari gereja dengan cara-cara seperti ini. Mari himbauan dari kami, terus waspada, terus kita ikuti anjuran pemerintah, dan kita tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah kau takut dan gentar dalam hidupmu. Serahkanlah kepada Tuhan. Yakinilah bahwa Dia Allah yang memelihara hidupmu dan menyertai engkau dalam keluargamu, dalam semua yang kau kerjakan dalam hidup ini. Mari arahkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memelihara hidup kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Shalom.